Membagongkan, kasus kali ini terjadi di negara tetangga kita nih, tepatnya di Vietnam, di mana gara-gara mainan berbentuk aneh dan sering digunakan di berbagai dunia, khususnya Amerika, malah menjadi malapetaka buat pria yang satu ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA bakal ngajak kalian terbang jauh ke Vietnam untuk berkenalan dengan salah satu pria tampan bernama Nung. Disclaimer dulu ya, karena kasus ini udah lama terjadi dan pas AA riset nggak ada fotonya, kita gunain ilustrasi aja ya lur. Nung tumbuh di desa terpencil yang jauh berada di Vietnam. Bapak dan ibunya udah lama tiada saat negaranya digempur habis-habisan oleh tentara Amerika. Saat itu keadaan benar-benar menyeramkan. Waktu kejadian, Nung kecil berhasil disembunyiin sama bapak dan emaknya di ruang bawah tanah buatan. Oh ya, kalau kalian tahu soal sejarah Vietnam dan Amerika, waktu itu Vietnam sering banget buat jebakan yang parah abis buat tentara Amerika. Untuk info lebih lengkapnya, kurang paham juga ya soal invasi itu. Yang jelas waktu itu Nung kecil selamat dari badai perselisihan antar dua negara tersebut. Setelah ibu dan bapaknya tiada, Nung dirawat di sebuah panti asuhan di desa itu yang dikelola oleh kepala desa. Nung tumbuh dengan sangat baik seperti anak-anak lain pada umumnya. Namun beranjak remaja, Nung ini malah jadi bersikap aneh banget nih lur. Dia jadi punya ketertarikan antar sesama punya jeruk dan pisang. Oh ya, AA lupa ngasih tahu ya, kalau panti asuhannya ini campur antara wanita dan pria. Saat itu panti asuhannya belum berkembang pesat. Wajar aja kan dampak dari gempuran Amerika masih kerasa waktu itu buat Nung dan yang lainnya. Banyak para orang tua mereka yang udah pada tiada ninggalin mereka. Nah, balik lagi nih ke soal Nung. Perilakunya yang menyimpang itu awalnya masih tipis-tipis nih lur, belum kelihatan. Dari yang sekedar liatin teman prianya pas lagi mandi, sampai ngintip temennya sambil ngelakuin tanganku istriku. Jadi sambil liatin temennya lagi mandi, tangannya itu beraksi mainin pisangnya sendiri. Selain Nung, beberapa temennya juga punya perilaku menyimpang yang sama kayak dia. Waktu itu Nung mergokin temennya lagi begituan sama jeruk yang lain di tempat tidur. Sontak Nung datengin temen prianya yang lagi begituan. Abis itu dia malah ikut-ikutan lagi. Kan sableng banget nih orang. Kejadian ini terus berlanjut terus-menerus hingga mereka beranjak dewasa. Nung yang udah besar sekarang malah memangsa adik kelasnya layaknya singa belum kawin. Tiap malam dia menggerayangi para juniornya yang ada di panti. Sampai suatu ketika kepala panti asuhan memergokinya waktu lagi ngecek situasi panti di malam hari. Dia dimarahi habis-habisan oleh kepala panti. Kesel nih dengan kelakuan Nung, kepala panti langsung mengecek barang-barang Nung yang ada di lemari pakaiannya. Pas lagi digeledah, kepala panti nemuin banyak majalah dewasa yang berisikan para jeruk kok makan jeruk. Majalahnya banyak banget dia lur, sampai mainan burung-burungan juga ada. Ternyata mainan itu sering dia gunain juga buat dirinya sendiri atau ke teman seperjuangan botinya dia juga. Gak kebayang sih ya, kepala pantinya stres bukan main. Para anak panti yang udah dididik dengan baik malah bertingkah di luar norma-norma agama dan peraturan yang panti asuhan itu jalankan. Dengan ada yang marah dan kesal, kepala panti langsung membuang barang-barang haram itu dan membakar di depan mata Nung dan teman botinya. Saat barang-barang itu dibakar oleh kepala panti, Nung sama temennya itu cuma bisa nangis menjerit kayak perempuan. Pak kepala panti langsung mengusirnya dari panti begitu aja dan membentaknya supaya jangan balik lagi ke sini karena ngebawa dampak negatif yang buruk buat para junior-junior yang lain. Nung pun akhirnya membereskan baju-baju yang masih tersisa dan langsung pergi naik mobil pickup sayur menuju ke kota. Sementara itu, teman seperjuangan Nung hanya mendapatkan peringatan dan hukuman bersih-bersih selama 1 tahun. Dengan bermodalkan baju-baju dan mental yang ia bawa, Nung harus bertahan hidup di kota yang begitu keras. Pada awalnya, Nung kelaparan dan terpaksa harus menjadi pengemis demi mengais rezeki. Sedikit demi sedikit, dia mulai memperbaiki hidupnya dan mulai berhasil ngedapetin pekerjaan di sebuah bar. Selama bekerja di bar, dia masih nggak bisa menurunkan hasrat nafsunya terhadap pria ganteng yang ada di sana. Lagi-lagi karena kebejatannya, Nung diusir dari bar tersebut karena udah keterlaluan terhadap pelanggan. Jelas kalau AA sebagai pemilik bar pasti langsung mengusir dan memecatnya. Singkat cerita, Nung malah ngedapetin pekerjaan di sebuah bar khusus pecinta sesama jenis. Dari situ, Nung seneng bukan main. Sambil bekerja, dia bisa bermain dengan lelaki manapun tanpa dilarang-larang dan tanpa batas waktu. Kian hari, Nung makin menggila dengan tingkat permainan yang sulit dan menegangkan.
Selain bekerja sebagai pramusaji di bar, dia juga melayani para pria hidung belang, dari mulai yang muda hingga tua bangkotan. Kebanyakan waktu itu pelanggannya bule semua sih lur. Selain bisa ngedapetin sosis yang besar, Nung juga ngedapetin penghasilan yang lumayan besar karena uang bayarannya sama timnya itu dolar lur. Bahkan gak jarang Nung juga main sama berondong dan ngebayar mereka lebih mahal. Hingga suatu ketika, Nung teringat akan sesuatu soal pantinya. Dia ingat dulu sempat punya barang burung-burungan yang bisa gerak-gerak sendiri yang dia dapetin dari senior pantirnya dulu dan habis semua dibakar sama kepala panti. Mulai jenuh dengan permainan yang itu-itu aja nih lur, dia mulai membulatkan tekadnya untuk membeli mainan burung-burungan tersebut. Dengan penghasilan yang lumayan, dia berhasil membeli mainan burung-burungan itu untuk meningkatkan fantasi saat berhubungan. Setelah berhasil membelinya, awalnya dia mencoba ke dirinya sendiri ke lubang ajaib yang dia punya. Ternyata dari kegiatan itu, dia bisa terpuaskan dengan mainan burung-burungan yang ia beli. Gak cepat puas, Nung mulai mencobanya kepada pria muda yang ia temui di bar bernama Lai. Lai ini adalah seorang pemuda gagah yang masih menempuh di bangku kuliah. Selain tampan, Lai mempunyai tubuh yang bidang, tegap dan rupawan. Untuk kesehariannya, Lai juga sering fitness dan olahraga. Pantas saja, Lai bisa mempunyai tubuh sempurna yang dikagumi oleh wanita sekaligus pria. Banyak para wanita yang suka sama dia, tapi sayang, Lai nggak menyukai wanita. Dia lebih memilih jeruk makan jeruk karena bisa memuaskan hasrat dan fantasi yang terpendam daripada makan rambutan. Pertemuan mereka berdua terjadi begitu cepat nih saat Lai mulai mabuk dan jatuh di dekat bangkuan Nung. Di situ Nung mulai memapahnya berjalan ke toilet untuk membantu Nung yang saat itu jackpot saat mabuk. Setelah selesai, Lai malah mengajak Nung untuk bermain pedang-pedangan di toilet. Mereka berdua ngelakuin hal itu dengan sangat lihai dan udah terlatih selayaknya Grandmaster catur. Setelah selesai bermain, Nung mengajak Lai untuk menginap bersama di apartemennya. Usut punya usut, ternyata Nung mengajak Lai ke apartemen itu karena ada maksud lain nih lur. Dia pengen banget memainkan mainan burung-burungannya ke dalam lubang ajaib milik Lai yang sangat indah. Selain itu, Nung juga penasaran gimana rasanya jika mainan itu masuk ke dalam mulutnya. Pastinya hasrat Nung bisa lebih mencapai klimaks. Sesampainya mereka di apartemen, Nung langsung melancarkan aksinya terhadap Lai dengan jurus-jurus yang ia punya. Gak lupa juga dia mengeluarkan mainan burung-burungan yang ia beli secara mahal untuk mencobanya terhadap Lai. Jadi si Nung ini kepengen mainan burung-burungannya itu disedot-sedot layaknya permen hisap aja gitu lur. Kalau udah bunyi sampai kesedak-sedak, barulah si Nung ini puas ngedengernya. Singkat cerita, Nung langsung memasukkan mainan burung-burungan itu ke dalam mulut Lai. Sesuai perkiraan, Lai mulai tersedak-sedak ketika Nung memasukkan mainan itu berkali-kali ke dalam mulutnya. Dari situ Nung benar-benar terpuaskan sambil sosisnya itu nancap ke dalam lubang ajaib milik Lai. Tapi tanpa disangka-sangka, Lai mulai jatuh terkulai gak sadarkan diri. Ternyata saat memasukkan alat itu, Nung kelewatan memainkan alat tersebut ke dalam mulut Lai hingga kehilangan nyawanya. Panik gara-gara itu, Nung mulai membangunkan Lai, namun dia gak sadarkan diri juga. Malam itu juga Nung yang kalang kabut langsung melarikan diri. 2 hari setelah melarikan diri, dia baru menyadari untuk mulai merencanakan sesuatu terhadap tubuh Lai. Di situ dia datang lagi ke apartemennya. Saat dia masuk, Nung kaget banget bukan main dengan tubuh Lai yang udah mulai membengkak dan mulai mengeluarkan bau gak sedap. Waktu itu Nung lebih panik nih dari sebelumnya. Dia bingung nih gimana caranya membuang dan membawa tubuh Lai yang sebesar itu dari apartemen. Secara kan dia berotot tuh. Dalam pikirannya, dia langsung berpikir nih, membuangnya ke desa tempat ia dibesarkan di panti asuhan. Dari situ, Nung mulai membereskan spray dan mengangkat tubuh Lai ke dalam lemari. Dia pun mempunyai cara untuk menyewa mobil pick-up beserta 2 tenaga orang tambahan untuk membawa lemari berisikan Lai turun ke bawah apartemen menggunakan lift barang. Untuk menghilangkan baunya, dia membeli kopi bubuk sebanyak mungkin dan ditaruh ke dalam lemari. Saat 2 tenaga tambahan datang berserta mobil pick-upnya, mereka sempat nyium bau kopi, namun Nung berdalih kalau bau kopi itu sengaja ia taruh di situ karena sempat ada tikus terjebak ke dalam lemari. Setelah lemari berisikan Lai berhasil masuk ke dalam mobil pick-up, Nung mulai membawanya ke desa tempat ia dibesarkan. Selama berjam-jam membawa lemari tersebut, masih nggak ada kecurigaan nih dari kedua tenaga yang ia sewa untuk mengangkat lemari tersebut. Namun pas sudah sampai di desa itu, terus nurunin lemarinya, tiba-tiba aja secara nggak sengaja lemarinya jatuh hingga pintu lemarinya kebuka. Di situ betapa kagetnya Nung dan 2 tenaganya ngelihat ada jasad di dalam lemari. 2 tenaga pekerja tersebut akhirnya buru-buru lari masuk ke dalam mobil dan melaporkan hal ini terhadap kepolisian terdekat.
Panik dengan kejadian itu, Nung melarikan diri ke dalam desa dan bersembunyi di hutan-hutan. Sementara jasad Lai mulai dievakuasi oleh kepolisian dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Berdasarkan keterangan dari 2 tenaga bekerja, kepolisian Vietnam langsung memburu Nung ke dalam desa termasuk hutan-hutan. Berhari-hari kepolisian memburu Nung masih belum membuahkan hasil. Namun di hari ketiga, dibantu oleh warga desa, Nung berhasil ditemukan lagi ngumpet di atas pohon. Sempat bermain kejar-kejaran, namun Nung berhasil ditangkap dan dilesatkan timah panas di sebelah kanan kakinya. Gara-gara ya dia itu nggak mau turun dari pohon. Aneh juga nih si Nung. Nung akhirnya dibawa ke kantor kepolisian dan segera diinterogasi. Dalam interogasinya, Nung mengaku bersalah dan mengakui semua perbuatannya. Dia pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan untuk Lai sendiri udah dibawa keluarganya untuk segera dikremasi sesuai agamanya. Keluarganya begitu marah terhadap Nung karena tega melakukan hal itu. Namun di satu sisi, meskipun Nung mengakui perbuatannya, dia sebenarnya nggak sengaja karena terlalu bersemangat masukin mainan burung-burungannya ke dalam mulut Lai. Ya, dari kasus ini kita belajar ya lur, meskipun ada unsur sengaja dan gak ada unsur kesengajaan, tetap aja salah sih kalau kayak gitu caranya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Coba deh diskusi sama AA di bawah. Dan mari kita doain sama-sama untuk keluarga korban. Semoga mereka ditabahkan ketika ditinggalkan oleh si Lai ini. Dan dengan adanya kasus ini, kita bisa ambil hikmah dan buang sisi negatifnya, supaya nggak terjerumus kayak kehidupan mereka. Dan kalau kalian punya kasus-kasus yang menarik dan belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba aja deh komentar di bawah. I'm Curna AA, and still next time, stay safe ya lur.